Shalom jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pagi hari ini, kita sangat bersuka cita. Dan saya bersyukur itu artinya saudara masih tetap semangat. Amin. Dan kesemangatan kita ini harus diikuti terus dengan kesetiaan. Karena kesetiaan ini adalah salah satu karakter dan sifat dari Yesus yang dia akan terus membimbing kita seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Judul firman Tuhan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan seri yang ketiga, menjadi jemaat yang setia. 3 minggu lalu kita menjadi jemaat apa? Menjadi jemaat yang dibanggakan. Minggu lalu menjadi jemaat yang bersuka cita. Hari ini kita akan melihat bagaimana menjadi jemaat yang setia. Amsal 20 ayat 6, kita akan baca bersama-sama. Amsal 20 ayat yang 6, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya apa ini Bapak Ibu? Orang baik hati itu bisa ada, bisa banyak. Bahkan orang bisa menyebutkan dia adalah orang yang baik hati. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, untuk orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Bapak Ibu, setia adalah salah satu sifat dan karakter dari Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 14 dibacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Jadi karakter dan sifat Tuhan ini, yang itulah yang dituntut untuk supaya kita bisa mengimaninya dan mengimbanginya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa inilah firman dari Amin. Amin itu adalah pribadi Yesus. Jadi kalau saudara bilang amin, itu berarti saudara sedang mengakui pribadi Yesus. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Di dalam catatan Alkitab saudara ditulis permulaan dari ciptaan Allah. Itu diganti. Karena Yesus itu bukan ciptaan Allah. Yesus itu adalah Allah pribadi. Pribadi Allah. Salah satu dari pribadi Allah adalah Yesus. Jadi harusnya diapakan? Kata permulaan diganti dengan pemula. Saksi yang setia dan benar, pemula dari ciptaan Allah. Jadi sebelum ada ciptaan Allah, manusia, langit dan bumi dan segala isinya, itu sudah ada Yesus. Amin yang setia. Dia sudah ada, kenapa? Karena dia adalah Allah dan dia adalah pencipta. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setia itu artinya berpegang teguh. Teguh hati. Nah berpegang teguh ini untuk apa? Untuk supaya perjanjian atau janji yang kita ikatkan ini harus tidak boleh diganggu gugat. Ini dalam kaitannya dengan apa? Dengan pihak kedua. Bisa dengan sesama, bisa dengan Tuhan. Jadi teguh hati ini berpegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus, itu harus ikat janji. Ada banyak orang karena kebutuhan, karena ini dan itu akhirnya ikat janji sama Tuhan. Tapi kalau kebutuhannya tidak bisa tercapai, tidak setia lagi. Ini namanya tidak berpegang teguh, tidak teguh hati. Nah, teguh hati ini atau berpegang teguh ini ada kaitannya dengan
diri sendiri. Jadi kalau saya punya pendirian kokoh, pendirian teguh, maka saya akan disebut dengan orang yang setia. Nah, kata setia ini juga artinya taat dan artinya patuh. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen yang setia, itu artinya kita setia terhadap perjanjian kita terhadap sesama, perjanjian kita terhadap Tuhan. Kita harus pegang teguh janji saya. Saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah mengikatkan diri dengan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mengapa? 2 Korintus pasal 3 ayat 18, karena kita jemaat Tuhan dijanjikan akan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya, janji ini yang harus menjadi kekuatan hidup kita. Kenapa saya menjadi orang Kristen harus setia? Karena kita nanti semua ini akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau Yesus pribadinya sampai hari ini adalah setia terhadap kita, maka Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah ngaleh, jangan pernah minggat, jangan pernah tidak berpegang teguh pada perjanjian dengan Tuhan. Kita harus menjadi jemaat yang setia. Kenapa? Karena jemaat yang setia itu adalah kelompok dari orang-orang kudus. Jadi jemaat orang-orang kudus itu punya kriteria, punya ciri khas. Apa? Setia. Coba perhatikan Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Iya. Orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya. Dalam bahasa Inggris dikatakan faithful. Itu artinya setia. Orang-orang kudus ini harus punya ciri khas. Kalau saudara disebut dengan orang kudus, itu artinya saudara adalah orang-orang yang setia. Faithfulness. Jadi ini yang kita perlu. Ciri khas kita jemaat Tuhan harus menjadi jemaat yang setia. Apa yang paling bernilai tinggi bagi Tuhan bila jemaat setia? Nah, ini yang pertama kita harus belajar adalah setia bersama-sama Tuhan. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Iya, jadi bagaimana kita menjadi jemaat pemenang? Kita harus setia bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah kita tidak setia. Jangan pernah kita keluar dari jalur kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Janji ini yang sedang kita akan nikmati. Karena satu waktu Tuhan akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nanti saudara baca Wahyu pasal 17. Tuhan akan mengalahkan mereka karena memang dia adalah Tuhan, pemenang dari segala yang ada. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang pemenang? Kalau kita di luar kebersamaan dengan Yesus. Kalau saudara punya orang-orang yang hebat, yang kuat, yang disebut dengan bodyguard, saudara aman di mana-mana dijagain. Ini bukan bodyguard, ini adalah penguasa tunggal surga, bumi dan bawah bumi. Dan Bapa sudah memberikan kepada dia kuasa yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu dia punya kuasa yang begitu luar biasa, jangan pernah ada niat di dalam batin kita bahwa kita akan meninggalkan dia.
Karena kalau kita terus setia bersama-sama dengan Yesus, Dia adalah Tuan dari segala pemenang. Maka kalau Dia menang, maka kita akan menjadi pemenang. Makanya banyak orang berkata, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Ikut Yesus dengan setia. Caranya Tuhan bilang apa? Untuk hidup bersama dengan Yesus, itu harus terpanggil. Banyak orang sudah disampaikan berita Injil. Banyak orang sudah disampaikan kabar baik. Tapi mereka tidak mau dipanggil. Mereka tidak mau menerima tawaran panggilan Tuhan. Bapak Ibu, setelah terpanggil, banyak yang dipanggil kata Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan itu harus ada seleksi. Makanya harus dipilih. Saya tahu saudara-saudara ini adalah orang-orang yang terpanggil yang sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi apa artinya kita sudah dipilih tapi kita tidak setia? Ini yang jadi masalah gereja Tuhan. Jadi masalah jemaat Tuhan, sebab itu saya berdoa Tuhan, setelah menjadi jemaat yang dibanggakan, kira-kira apa ya Tuhan untuk minggu kedua? Jadi jemaat yang bersuka cita. Selama Senin, Selasa saya berdoa Tuhan, setelah minggu berikutnya menjadi jemaat yang apa? Saya dapat kata-kata ini, jemaat setia. Kenapa kita harus setia? Karena kita sudah dipanggil dan kita sudah dipilih untuk menerima kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya menjadi pemenang? Harus ikut yang sumber pemenang. Bagaimana sih sumber pemenang ini menjadi pemenang yang sejati? Kita baca Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, namanya pemenang, apalagi kalau ranking 1. Setiap lomba ranking 1. Setiap lomba juara 1. Kira-kira menurut saudara apa? Cuma terima hadiah? Tidak. Namanya di mana-mana, di koran-koran, semua tulis. Alvin juara dunia. 3 kali berturut-turut. Tidak ada lawan lagi, maka dia sekarang tidak bisa bertanding karena sudah tidak ada lawannya. Wow. Orang-orang kagum, itu namanya dimuliakan. Saudara mau jadi pemenang, amin? Bersama dengan Tuhan karena Dia adalah Tuan dari segala pemenang. Tetapi banyak orang kepingin menang seperti Tuhan menang, tapi tidak mau ikut caranya Tuhan. Kata Tuhan di sini Roma 8 ayat 17 berkata apa? Kita adalah anak-anak Allah yang sewaris dengan Dia, menerima janji-janji Tuhan. Tapi kita harus bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama Dia untuk apa? Bersama-sama Dia untuk menderita. Kalau saudara bersama-sama dengan Dia menderita yang seperti yang Yesus rasakan, nah saudara akan dipermuliakan seperti Yesus dipermuliakan. Amin. Jangan mau terima kemenangan tapi tidak mau bertanding. Jangan mau terima kemenangan yang tanpa perlombaan. Perlombaan iman kita ini selalu diikuti dengan penderitaan. Menjadi seorang atlet apa enak-enakan? Kan tidak. Orang lain lagi santai-santai, lagi makan bakso, orang lain lagi rekreasi. Dia ditanya, ayo ikut yuk. Nggak bisa, aku ada latihan. Latihan jam berapa? Jam 4 pagi sampai jam 8 siang pagi.
4, 5, 6, 7, 8, 4 jam. Saya melihat ada seorang anak kecil perenang di Salatiga. Saya datang berenang di situ jam 5 pagi. Dingin. Ini anak baru umur 8 tahun dipaksa. Kenapa? Karena mau jadi juara. Jadi jam 5 pagi dia sudah turun pemanasan. Mulai dikasih tahu sama pelatihnya. Lebih cepat lagi. Tambah. Anak umur 8 tahun dipaksa. Salah kakinya. Setelah selesai. Nah, jangan makan dulu. Masih ada lagi pemanasan, latihan lagi 15 menit. Nggak boleh makan. Orang lain aku lihat makan enak-enak di kantin, makan soto, makan pecel lele. Anak ini nggak boleh. Kenapa? Latihan lagi. Menderita nggak Bapak Ibu? Tapi kalau dia jadi pemenang, maka dia akan dimuliakan. Tuhan Yesus dia sudah menderita untuk menebus semua dosa kita. Maka kita yang mau jadi pemenang harus ikut cara Yesus mengalami kemenangan. Karena ini adalah jalur satu-satunya untuk dia dimuliakan. Apa janji Tuhan bagi gereja Tuhan yang setia bersama-sama dengan dia? Lukas pasal 22 ayat 28 sampai 30. Apa janji Tuhan bagi mereka yang bersama-sama dengan dia tetapi setia. Tidak pernah bolong kesetiaannya. Setia, ini janji Tuhan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya, janji ini memang kepada murid-muridnya. Kenapa janji ini diberikan kepada murid-muridnya? Karena murid-muridnya tinggal bersama-sama dengan dia dalam segala pencobaan yang dialami oleh Tuhan. Artinya apa? Segala penderitaan dialami oleh murid-muridnya. Ketika Yesus pergi ke surga, murid-muridnya tersebar kemana-mana. Dan mereka sebagian besar matinya mati martir. Mati martir itu artinya mati tidak wajar. Mereka mati, ada yang digoreng, ada yang digergaji, ada yang diadu dengan singa. Wah, ada yang mati kepalanya disalib ke bawah Petrus. Saudara-saudara dengar baik. Ini yang harus kita lihat, bahwa ada kemuliaan bagi mereka yang mau setia bersama-sama dia di dalam penderitaannya. Apa yang dia katakan? Aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Mereka yang bersama dengan dia setia, Tuhan akan menentukan. Contohnya siapa? Dia bilang seperti aku. Bapakku menentukannya kepadaku hak-hak kerajaan. Aku akan berikan hal yang sama kepada mereka yang bersama-sama dengan aku, yang tetap setia. Yang setia diberikan hak untuk menentukan kerajaan. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Kita menjadi pejabat di dalam kerajaan Tuhan. Itu karena saudara setia bersama dengan Tuhan. Apa katanya yang lain? Bahwa aku akan makan semeja, sehidangan dengan mereka. Makan minum dengan mereka. Satu meja di dalam kerajaan Tuhan. Waduh, sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orang mau dipermuliakan harus rela menderita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan tidak enak-enakan. Kita harus rela menderita bersama dengan dia. Itulah orang-orang setia dengan janji-janjinya. Yang kedua, setia dalam melayani dia. Yohanes 12 ayat 26.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya. Jadi saudara baca dengan baik pemahaman Yohanes 12 ayat 26 ini. Bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, itu harus melayani dengan setia. Caranya, kata Tuhan apa? Harus mengikut aku. Kemanapun aku pergi, pelayanku harus ada. Itu namanya setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana ada Tuhan, tidak ada kita. Tapi di mana ada Tuhan, harus ada kita. Artinya, di mana Tuhan pergi, kita harus ikut. Ini namanya tipe pengikut Tuhan yang setia. Kenapa demikian? Karena orang yang setia, kata Tuhan itu ada janji. Bahwa mereka yang setia ini pasti akan dihormati oleh Bapa. Kita sudah belajar ini 2-3 minggu lalu soal bagaimana Bapa menghormati dia. 2 Korintus pasal 4 yang lalu kita baca bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia dan dia akan membawa kita bersama-sama dengan kamu, kata Paulus, untuk menghadap Bapa. Bukankah itu satu penghormatan? Yesus membawa kita menghadap kepada Bapa. Yesus itu siapa? Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Tuhan di atas segala Tuhan. Mau bawa kita satu persatu menghadap Bapa. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa ini adalah anak yang sukses. Bersama dengan aku dalam penderitaan, tapi juga bersama dengan aku dalam melayani aku. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Saudara, memuji Tuhan dengan baik itu adalah sebuah pelayanan yang disukai oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau nyanyi itu yang enak. Karena ketika saudara menghormati Tuhan, dia akan menghormati saudara. Dengan cara apa? Layani dia dengan pujian. Layani dia dengan memberikan nyanyian saudara yang terbaik. Bukan karena musiknya yang tadi enak kalau saudara bisa nyanyi. Tidak ada musik, tidak bisa nyanyi. Itu namanya tidak setia. Kita yang setia adalah kita melayani dia, raja di atas segala raja, untuk menjadi pemuji. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kita setia beribadah kepada dia. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya, kalau ini sebuah ketentuan yang sangat ilahi, maka coba Bapak Ibu Saudara sekalian utamakan yang namanya ibadah. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan, marilah kita beribadah setia. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa segala hal? Kata firman Tuhan, berguna untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Itu ibadah. Minggu-minggu lalu kita sudah bicara tentang kegunaan daripada ibadah. Berguna dalam segala hal. Termasuk kebutuhan jasmanimu, termasuk kebutuhan rohanimu, termasuk kebutuhan keluargamu, termasuk kebutuhan anak-anakmu, termasuk kebutuhan pekerjaanmu. Tuhan itu bisa melakukan bila saudara beribadah dengan baik. Tetapi kali ini saya tidak bicara lagi soal
kegunaan yang sekarang. Saudara sudah alami banyak. Saudara sudah pernah mengalami banyak berkat Tuhan, amin. Saudara sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, amin. Sekarang yang saya mau bahas adalah ibadah kalau kita setia berguna untuk hidup yang akan datang. Apa yang pertama? Dan mengapa kita harus beribadah dengan setia kepada Tuhan? Karena yang pertama, karena hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Ini salah satu cobaan bagi gereja Tuhan di seluruh dunia terhadap ayat ini. Dengan adanya corona, banyak gereja-gereja mengalami kesulitan karena memang keadaan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Tuhan berkata apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini, sudah berapa bulan kita? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini Oktober sudah minggu keempat, sudah mau habis. Minggu depan sudah minggu pertama November. Sudah 4 bulan kita ibadah offline. Kita ibadah onsite. Kita ibadah ada di tempat ini. Walaupun kita dibuat jarang-jarang. Tetapi inti dari ayat ini tetap ada kita laksanakan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang ada adalah social distancing. Cuman sampai begitu. Tapi bukan tidak boleh bertemu. Yang boleh adalah social distancing. Dibuat jarak. Makanya kita buat jarak. Ibadah hanya sekali, sekarang menjadi 3 kali. Dan puji Tuhan, saya katakan kepada saudara. Selama 12 tahun, ini kita tahun ke-13. Selama 12 tahun. Ibadah tertinggi itu hanya kalau Natalan 170, yang terakhir tahun lalu 170-an. Dulu bisa 240 kalau bikin di tempat lain. Tapi setelah jemaat dipilih dan mengalami kesetiaan tinggal 170-an. Tapi mingguannya tidak pernah sampai 140, belum pernah. 130 pun jarang. Kalau ada 110, 120 udah kelihatan penuh. Tapi puji nama Tuhan. Gara-gara ada situasi seperti begini. Saya suka dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena dari sekali ibadah kita bisa bikin 3 kali ibadah. Dan totally setiap minggu dalam 4 bulan rata-rata ibadah 120, 130. Bukankah sesuatu yang menarik? Saya berpikir akan terjadi kemerosotan. Tetapi Tuhan kasih hikmat buat 3 kali. Jam 8, jam 10, jam 4 sore. Beberapa waktu lalu jam 4 sore cuma disiapkan bangku 50 jadi 55. Yang datang 71. Wah, saya kebingungan, saya duduk di atas, semua duduk di atas. Tapi puji Tuhan, Tuhan atur demikian. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Why? Kenapa? Karena ada hari Tuhan yang dekat. Kalau begitu ibadah kita adalah untuk menjaga supaya jemaat Tuhan mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan. Jadi kalau kita beribadah itu untuk mempersiapkan diri. Kalau hari Tuhan itu datang, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan membuat pemisahan.
Apa yang dipisah? Yang dipisah adalah orang-orang yang serius percaya kepada Yesus dengan yang tidak percaya kepada Yesus. Apa yang dipisah ketika hari Tuhan itu datang? Orang-orang yang setia beribadah dengan orang-orang yang tidak setia beribadah. Apa yang dipisah kalau hari Tuhan itu datang? Orang-orang yang hidup benar dengan orang yang tidak hidup benar. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan dengan orang-orang yang hidup tidak dalam kekudusan. Maka jalan keluar kita pagi hari ini, Tuhan kasih tahu, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kita lakukan. Ini salah satu seleksi, dipanggil, dipilih, setia. Kalau saudara beribadah dengan baik, beribadah dengan serius, tambah setia. Bagaimana kita menjangkau masa yang akan datang? Jadi ibadah itu untuk menjangkau masa yang akan datang. Apa? Untuk menunggu hari Tuhan. Yang kedua, untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau begitu, salah satu pentingnya kita setia beribadah. Karena kita dijanjikan akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita bisa tergoncang. Apa itu? Gara-gara peristiwa yang melanda dunia ini. Ekonomi dunia hancur, tergoncang. Banyak negara-negara besar mengalami resesi. Tetapi kata Tuhan, mereka yang setia mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, mereka akan mendapat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Caranya gimana? Kenapa kerajaan ini tidak tergoncangkan? Karena pemimpinnya adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Itu yang kita ikuti, itu yang kita hidup bersama dengan Dia. Bapak ibu saudara sekalian, mantapkanlah dirimu dalam panggilan Tuhan ini supaya kita tetap setia. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita beribadah untuk menjangkau hal-hal yang akan datang? Yang ketiga, karena kita akan bersama dengan Dia di kota Allah dan akan hidup bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh, janji Tuhan yang sangat luar biasa. Berarti ibadah kita yang setia itu berprospek sampai pada kekekalan. Karena kata-kata Tuhan yang terakhir adalah memerintah sebagai raja selama-lamanya. Harus dimulai dari apa Bapak Ibu? Ibadah kita harus tekun, ibadah kita harus setia. Kenapa? Karena di kota Allah ini kita tidak akan berhenti beribadah. Maka firman Tuhan katakan ayat yang ketiga tadi, maka tidak akan ada lagi laknat di sana. Tidak ada lagi malapetaka, tidak ada lagi hukuman. Why? Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya yang setia akan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, jadi kalau begitu ibadah kita sekarang ini adalah sebuah latihan. Harus di dalam ibadah kita yang benar, harus di dalam kesetiaan.
kekudusan dan kebenaran. Itu pasti saudara akan masuk di dalam kota Allah untuk terus memuliakan Dia. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.